kepanggih malih teng wijantenan akan Buddha Jaya Wisnu oleh Permati Nusantara ya. Ada beberapa hal yang mau saya bahas di sini terkait dengan peralatan agama Buddha Jaya Wisnu ya. Kemarin saya mendapat atau kabar atau berita di beberapa daerah ini, mendapat kabar atau berita dari beberapa siswa agama Buddha Jaya Wisnu, yaitu di beberapa daerah setelah sumpahan atau menjadi meluk dari agama Buddha Jaya Wisnu, putra siswa Jalal Miohaistri di beberapa daerah itu mengeluhkan tentang tidak mendapatkannya kitab. Jadi ini saya luruskan ya, biar semua tahu gitu loh. Yang merasa atau yang sudah disumpah siswa putra agama Buddha Jaya Wisnu itu mendapat kitab 3, yaitu Cantrik Mataram, Wedo Joyo Sampurno, dan Begawat Gita. Ya, saya perjelas, saya pertegas ya. Setelah disumpah ya, atau melakukan sumpah menjadi siswa agama Buddha Jaya Wisnu, itu mendapatkan 3 kitab suci, yaitu Cantrik Mataram, Wedo Joyo Sampurno, Begawat Gita. Itu jelas. Jadi nggak ada, karena dari beberapa laporan yang saya cermati, saya berpikir gitu loh. Ini bukan masalah apa-apanya ya. Ini adalah masalah hak dari siswa dan kewajiban para sesepuh itu memberikan kitab 3 kitab tersebut gitu. Itu sudah hak dari siswa, nggak ada alasan apapun gitu loh. Alasan kalau memegang dari beberapa, memang saya coba mendengarkan beberapa alasan dari beberapa siswa itu katanya hanya kalau tidak boleh memegang Begawat Gita katanya, soalnya harus apa ya, harus ada level-level tertentu. Nggak ada level-level tertentu, nggak ada. Harus mencapai yang bagaimana itu siswa itu nggak ada gitu. Itu hak dari siswa. Jadi jangan berulah ini para sesepuh, nanti Permati yang turun tangan. Soalnya kalau tidak memberikan hak dari siswa, kenapa jenengan harus diangkat menjadi sesepuh gitu loh. Itu memang sebenarnya kami masih ngajeni ya sama sesepuh terkait ya, tolong kalau tidak kepingin apa istilahnya, menyinggung perasaan dari sesepuh gitu, bagi siswa ini ya yang takut atau apa, sebenarnya ya gini loh ya, jadi siswa kok takut gitu loh.
sudah masuk Budo Jaya Wisnu itu menjadi siswa putra Agama Budo Jaya Wisnu sudah menghilangkan semang-semang, seharusnya seperti itu, nggak usah takut. Kalau kita harus mengetahui dari sifat dasar dari manusia itu sendiri gitu loh, tidak luput dari satu kesalahan. Jadi harusnya ya menjadi siswa kalau memang tidak diberi hak atau dengan alasan apapun dan tidak mau ribut gitu. Saya beritahukan jenengan atau Anda kalau tidak mendapatkan kitab ya, Anda bisa meminta ke Sanggar Gambiran Pak dengan sesepuh Pak Pitono atau Bapak Jamal ya. Yang beritahukan kembali ya, jenengan bisa meminta kitab Wedojo Sampurno, Begawat Gita dan Cantrik Mataram serta Pal Sri Satono, lembaran Pal Sri Satono itu ke Ki Pitono atau Ki Jamal. Kalau untuk sepuh kan sebetulnya kan Ki lah. Di Sanggar Gambiran Prigen Pasuruan Jawa Timur, dengan catatan siswa dengan menunjukkan identitas atau cacat jiwa kepada Pak Pitono atau Pak Jamal, sesepuh wilayah Gambiran, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia ya. Yang menjelaskan ya, sudah jelas itu. Jadi kalau sesepuh daerah lain tidak memberikan Wedojo Sampurno atau Begat Gita atau Cantrik Mataram, Pal Sri Satono dan sebagainya, seperti kalau Wedo Tani itu memang dipegang oleh Permadi dan minta kepada sesepuh terkait. Saya itu bab tanam tetuwuh atau pertanian. Kalau bisnis atau pedagang tidak mungkin lah memegang Wedo Tani, kan tidak mungkin gitu loh. Jadi jelas ya. Jadi kalau sesepuh tidak memberikan 3 kitab tersebut, berarti sesepuh itu melanggar. Berarti ada faktor-faktor tertentu atau kepentingan tertentu. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Sudah lama kami mendengarkan hal seperti itu. Tapi coba saya teliti, saya telusuri gitu loh. Kami Permadi menelusuri akan hal itu gitu loh. Kalau sesepuh-sesepuh tidak mau memberikan, maka Permadi akan mencetak gitu loh. Cetak ulang gitu loh. Tapi kami masih menghormati para sesepuh. Ada sesepuh-sesepuh yang masih layak untuk dihormati gitu loh. Silakan. Ya tinggal cari saja, datang ke Sanggar Gambiran di Kecamatan Prigen sama Pak Pitono atau Pak Jamal. Nanti kami cantumkan deskripsinya di deskripsi nomor teleponnya untuk kalau ke sana untuk bertanya langsung atau sowan datang Sanggar Gambiran, monggo silakan jenengan meminta
untuk sesepuh-sepuh baru yang baru diangkat seperti di Masaran, wilayah Jawa Tengah itu Bapak Ginu dengan Ki Bagianto wilayah Masaran itu bisa menghubungi beliau untuk wilayah Jawa Tengah yang nggak jauh-jauh gitu. Kalau masih wilayah Jawa Timur silakan menghubungi kalau membutuhkan kitab Begat Gito, Wetojo Sampurno dan Cantrik Mataram. Ini kalau wilayah Jawa Timur. Kalau sepuh-sepuh wilayah Jawa Timur, beberapa sepuh tidak mau memberikan dengan alasan apapun itu soalnya hak dari siswa itu. Silakan datang ke Sanggar Gambiran Prigen Pasuruan Jawa Timur. Jadi enggak ada alasan gitu loh. Ya, alasan. Itu hak dari siswa. Jadi tolong untuk sesepuh kewajiban jenengan setelah menyumpah ada beberapa pemeluk baru gitu, itu harus menginformasikan mendapat 3 kitab tersebut itu. Kalau Palsi Satono kan bukan satu kewajiban juga itu loh. Jenengan punya itu ya bagus, lebih bagus. Enggak punya enggak apa-apa itu loh. Tapi kalau 3 itu ya 3 itu Sampurno, Begat Gito dan Cantrik Mataram itu hak dari siswa, harus didapatkan itu loh. Jenengan harus memberikan dan membuatkan cacat jiwa itu wajib dan sepuh gitu loh. Dan itu pelajaran untuk generasi sekarang yang akan menjadi tua dan nanti akan menjadi generasi yang tua dan muncul generasi muda. Generasi muda kalau sudah dididik seperti ini, hari ini kalau dididik seperti itu, menggolong-golongkan gitu loh. Kuwi orang mampu wajar wedo wae dhisik Begat Gito kok wis gini enggak ono itu. Enggak ada. Itu hak dari siswa harus diberikan gitu loh. Ini untuk pelajaran untuk kita semua bagi muda-mudi khususnya permati yo. Jangan ditiru itu enggak bagus itu. Kita nanti menjadi tua. Beberapa dari kita mungkin suatu hari nanti menjadi sesepuh. Jadi kelakuan seperti itu jangan ditiru, jangan dilanjutkan. Itu pelajaran yang buruk, enggak boleh itu. Jadi hak harus dikasihkan kepada siswa atau siapapun yang baru masuk agama Buddha Wisnu gitu. Harus dikasihkan, harus dibuatkan cacat jiwa. Harus diberi 3 kitab tersebut. Itu hak dari siswa itu loh. Jadilah sesepuh yang baik, menjadi contoh, menjadi sosok figur yang baik. Jangan menurunkan sesuatu yang jelek kepada siswa gitu loh. Yang bagus. Kemarin kami dapat laporan dari siswa baru sumpah gitu. Dia ingin bikin KTA gitu loh. Dilempar sana, dilempar sini. Itu maksudnya apa itu coba? Sesepuh hari ini saya punya rekamannya. Siswa sesepuh hari ini
Yang mengangkat adalah siswa. Yang menjadikan layak atau tidak layaknya sesepuh itu siswa. Bukan sesepuh mengangkat menjadi sesepuh sendiri, bukan, tapi siswa. Yang dipandang seseorang itu sudah layak dicontoh, dengan tingkah laku yang baik, tokoh bertonya yang mumpuni itu loh, tidak banciladan atau tebang pilih kepada siswa. Maka siswa kalau memang di daerah tersebut tidak ada sesepuh, maka kewajiban siswa untuk mengangkat menjadi sesepuh. Jadi ada hak dan kewajiban gitu loh. Kewajiban siswa ketika di satu daerahnya tidak ada sesepuh dan ada beberapa orang itu layak untuk diangkat menjadi sesepuh, ya harus diangkat menjadi sesepuh. Jadi sesepuh kalau ya itulah, kalau sesepuh mengangkat dirinya sendiri ya, mengangkat dirinya sendiri, melegitimasi menjadi aku sesepuh, A I U E O ya, seperti itu. Aku pandito, aku panguyuyu, aku ini. Nah, sifat dari keakuannya ini akan menimbulkan dampak yang buruk gitu loh. Saling melegitimasi dirinya sendiri gitu loh. Mengangkat dirinya sendiri menjadi sesepuh. Jadi bukan siswa gitu. Ini khususnya Permati ini. Ini PR buat Permati ini. Kemarin ada sesepuh Pak, ada apa itu? Kami memberitahukan ya, ini juga Nawolo juga. Untuk siswa Putra Jalar Miwa Estri Agung Buddha Jawisnu untuk wilayah Jawa Tengah itu sudah dibentuk sesepuh. Kemarin saya melihat informasi sudah dibentuk sesepuh, yaitu Pak Ginu Ngawi dan Ki Bagianto Masaran. Jadi kalau ada siswa baru wilayah sana, ya hubungi beliau-beliau, gitu. Dan untuk hal-hal yang lain, keterangan-keterangan tentang ini nanti kami klarifikasi juga kembali, gitu. Kita punya apa ya, kopian atau buktinya gitu loh. Itu satu ya. Terus dua, ada beberapa kalau tidak semadi di Sanggar itu dipertanyakan kebudayaannya. Ini model yang bagaimana ini gitu loh. Sanggar Pamujan di wilayah-wilayah tertentu atau di rumah para sesepuh itu untuk belajar semadi sing bener atau nyuwun dawuh atau sinau gitu. Semadi sesarengan itu ya bagus. Yang enggak bagus adalah mewajibkan para siswa agama Buddha Jawisnu Jalar Miwa Estri wajib gitu. Wajib harus datang ke sanggar atau rumah sesepuh untuk semadi bersama. Nek ora semadi ambek sesepuh akan dipertanyakan kebudayaannya. Ini lucu ini nanti gitu loh. Semadi
semati di rumah kan bisa gitu loh. Kalau kita kepingin belajar tentang ya apa sih semati kang sak temeni ya belajar yang para sesepuh semati sesarengan gitu loh. Itu hak dari para siswa. Kepingin semati sesarengan monggo di Sanggar Pamujan bersama-sama guyub rukun, itu bagus gitu loh. Dan tidak boleh melarang sesepuh ketika siswanya semati di rumahnya masing-masing gitu loh. Ini lucu ya nanti kesannya gitu loh. Jangan ya gitu loh. Jangan takut. Mudah-mudi jangan takut gitu loh. Kalau salah tegur sesepuh. Kalau salah gitu loh. Kalau benar kita mituhu. Jangan wah gak penak. Aku duduk bodoh iki. Ora nanti semati sarengan. Yang bilang seperti itu siapa itu loh. Satu contoh ya, satu contoh. Dulu panjenenganipun Romo Raden Kusumadewa kan berada di Madiun. Masa yang wilayah setiap malam tumpak atau malam Budo harus datang ke Madiun, nggak mungkin gitu loh. Yang wilayah Medan, Kalimantan, Irian Jaya, kadang-kadang kita kan ada di Irian Jaya, itu kan ada itu. Di wilayah Bali, yang nggak mungkin toh datang ke sana itu loh. Kalau tidak datang ke Madiun berarti bukan Buddha gitu. Ini lucu ini kawan-kawan ini jangan-jangan ada satu kepentingan ini gitu. Nanti tolong ya, jadi ya, wilayah Mojokerto harus mana dari sumpahan yang Mojokerto sumpahan di Gambiran gitu, di wilayah Brigjen gitu. Masa harus datang setiap itu harus datang malam-malam semati harus datang ke Gambiran, ya nggak mungkin toh itu loh. Kalau belajar nah 1 bulan sekali atau berapa nanti saya belajar ke sana semati sesarengan, dia bagus gitu loh. Kalau setiap semati harus datang, Mas, Mbak, Pak, yuk ya kita punya keluarga loh ya. Kita punya kesibukan masing-masing, kita punya tanggung jawab di keluarga. Jangan mengatasnamakan agama untuk menjadikan satu kepentingan tertentu gitu. Enggak boleh itu. Sinau, sowan, sekalian belajar semati itu boleh gitu. Tapi kalau sesepuh mewajibkan harus semati di Sanggar Pamujan, itu keliru, itu sudah nyimpang gitu. Saya mendengar, saya memperhatikan dan saya belajar dari sesepuh-sepuh dulu dan bini sepuh, bahkan dari Ibu Dewo atau Ibu Budi Setiawati Garwa Resi, tak pernah ngomong seperti itu, nggak pernah mewajibkan para siswa harus semati sesarengan bersama-sama di satu daerah di tempat rumahnya sesepuh. Kalau tidak akan dipertanyakan kebudayaannya. Enggak ada seperti itu. Belajar kalau sudah baru kita menjadi pemimpin dari keluarga, semati di rumah. Ya, untuk membimbing anak istri kita itu. Kalau sesepuh seperti itu harus mewajibkan, ini sudah tidak benar, ini sudah tidak benar. Ya, tolong diingat bagi putra siswa Kang Budaja Wisnu,
yang belum mendapatkan kitab dan sulit untuk meminta kepada sesepuh dengan alasan tertentu, ya, silakan datang ke Gambiran. Pasti den paringi kali sesepuh Pak Pitono dan Pak Jamal atau Ki Pitono atau Ki Jamal. Pasti den paringi oleh beliau. Gitu loh. Karena beliau masih memegang memegang aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban para sepuh gitu loh. Pasti den paringi. Kalau minta dawuh atau petunjuk atau ada kegelisahan tentang semati, mantra, silakan datang ke Jangkar Gambiran. Dengan catatan kalau sesepuh-sepuh jenengan wilayah-wilayah tertentu tidak mau memberikan wejangan atau dawuh yang terkait dengan agama, kalau enggak ya enggak perlu juga. Tadi anjang sono atau sowan itu bagus, ya, siswa dari Jawa Tengah atau dari mana itu kepingin ketemu atau kangen sama kadang-kadang itu atau sesepuh-sepuh di wilayah-wilayah terkait mana itu boleh anjang sono sowan gitu. Tapi kalau kitab, kalau sepuh terkait itu perlu dipertanyakan ke sesepuannya, itu satu. Yang kedua, kalau jenengan takut atau apa terus tidak mau ribet atau berdebat, ya langsung aja datang ke wilayah Gambiran, ke Sanggar Gambiran, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, ya. Yang bertanya nanti sampai Pandaan, perempatan Kasri, ya, tanya saja itu loh. Arah Gambiran itu kemana itu? Arah ke Prigen. Setelah Golf itu tanyakan kembali arah ke Gambiran. Pasti diparingi pirsa. Tanya itu. Kita kan punya akal atau pikiran itu. Atau tanya kepada sesepuh, telepon, nanti kita cantumkan nomor telepon di deskripsinya itu loh. Kalau Pak Jamal di Pecalukan rumahnya, kalau Pak Pitono ada di Gambiran. Minta tolong sama beliau gitu loh untuk mempunyai kitab bekas kita. Saya dengar kok ada hal tertentu nyentuhi bekat kita kayak dikelompok-kelompokkan gitu loh. Yang dikelompokkan apanya itu loh. Nggak ada. Yang menjadi pembeda adalah kita siswa. Ada sesepuh gitu loh. Yang membedakan adalah trap kasusilan gitu. Ya apa trap kasusilan kita kepada para sesepuh. Yang kena diajeni, enggak kena diajeni ya atau lagi gitu loh. Itu ya, nomor 1 masalah kitab, nomor 2 masalah semadi. Bukan kok kita semadi di rumah kita merasa hebat atau tidak gitu loh. Tapi kita juga punya kewajiban-kewajiban itu loh. Menjadi seorang pemimpin. Kita di sanggar atau di para sesepuh, kita belajar menjadi seorang pemimpin atau senopati di rumah kita sendiri. Kalau para sesepuh iso ngingoni gitu, ngasih kita makan, anak istri kita gitu, bayar kasih, udah apa-apa yang itu gue aja para sesepuh itu loh gitu. Saya dari beberapa sesepuh yang ditemui oleh Permadi nggak kayak seperti itu loh. Sesepuh ya sepuh sewajarnya
seyogyanya sesepuh itu yang memberikan kita. Kalau sudah disumpah diberi kita 3 Hendrik Mataram, Pekat kita, Wetojo Sampurno, dikasih wejangan-wejangan. Kok baru-baru ini kami dengar seperti itu gitu loh. Tidak bagus. Untuk selanjutnya nanti biar Kamas Saruno yang mengklarifikasi dan melanjutkan apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya utarakan ini ya. Itu saja. Bila ada salah kata, kami khususnya Permadi dan madamnya Putra Siswa Ageng Muduja Wisnu, nyuwun agungipun pangapunten.